membuahkan hasil ya Bu ya dari Pak Membuahkan Yaya ya. hasil, betul. Oke, siap. Thank you Bu atas waktunya dan selanjutnya kita invite yuk teman-teman narasumber ketiga kita dan terakhir Ko Rifan Kurniawan. Selamat malam, Halo Ko Rifan. Halo, Apa selamat malam Pak Yahya, selamat malam Bu Vera, selamat malam Mas Angga. Selamat kabar? malam, Mas Malam. Rifan. Apa kabar? Kabar Sehat-sehat ya baik Ko Ibu. Rifan ya. Sabar sehat Mas Angga. Oke, thank you kok udah hadir di sini dan udah nyempetin untuk collab bareng kita Indo Premier Sekuritas dan juga Bank BCA nih, ya kok. Iya, Oke, saya rasa mungkin langsung aja ya untuk Pak Yahya, Bu Vera dan Ko Rifan melihat antusiasme dari teman-teman, komen juga kayaknya udah banyak banget nih dari tadi, udah nggak sabar kayaknya ya. Iya, Langsung baik. aja kita mulai untuk sesi pada hari ini. Dan sekali lagi ngingetin buat teman-teman, kalau ada pertanyaan yang sangat menarik, pastinya para narasumber kece kita ini nggak sabar untuk jawab juga ya. Jadi pastikan langsung aja di kolom Q&A untuk pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Dan pertama mungkin saya mau ke Pak Yaya dulu ya, Pak, sebagai Ya, pembuka. Angga, gimana? Siap, sebagai pembuka Pak, Bank BCA ini kan kita tahu ya Pak, selalu bertengger di papan atas nih. The most valuable company dan nggak turun-turun ya Pak, bagus banget ya Pak. Ya, nasabahnya baik-baik, bagus semua, mendukung kita semua. Terima kasih semua nasabah. Ya, pastinya ada andil juga dari nasabah-nasabah yang selalu setia dan loyal dengan Bank BCA ya. Sehingga Ya, BCA ini di Q1 nih Pak, 2022 ya, bisa membuahkan penyaluran kredit yang naik 8,6% ya. Dan ya, ditopang oleh kredit korporasi yang kita tahu di Q1 ini cukup berat ya Pak ya, walaupun udah mulai pemulihan, ternyata Omikron ya di bulan Februari. betul. Omikron kasus cukup tinggi, cukup serem juga waktu itu, dan tapi BCA bisa tetap resilient nih. Selain itu juga tetap bisa menjalankan BCA Expoversary-nya ya di bulan Maret dengan lancar dan cukup antusias kelihatannya para nasabah. Silakan Pak, kira-kira Ya, apa nih yang perlu para investor lihat? terima kasih Mas Angga, Pak Rifan, Bu Vera, dan terutama semua yang mengikuti acara ini ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kalau kita lihat di Q1 ini ya, year on year kredit kita naik 8,6%. Ini cukup mengejutkan sebenarnya. Kenapa? Karena gini, kita ingat, business cycle itu always quarter ke-1 turun zaman ya. Kalau kita bilang naik. Kenapa? Karena waktu Desember year on year 8,2. Sekarang 8,6. Meskipun slightly kelihatannya ada naik, tetapi ini suatu surprise. Kenapa? Karena kalau kita flashback beberapa belas tahun mundur ya, hanya pada saat-saat komoditas Q1 itu kredit selalu naik. Tahun 2009, 10, 11, 12, 13, itulah. Pada saat itu Q1 kredit naik terus. Tetapi sebelum itu dan sesudah itu biasanya satu minus. Kenapa? Karena Desember itu udah peaknya. Biasanya demikian. Kemudian Q1 turun, Q2 mulai naik lagi mendekati angka Desember, Q3, Q4 baru lari maraton. Nah, ini Q1 sudah ada kenaikan. Dan kita seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Anggi juga, bahwa korporasi itu salah satu motor yang memang merupakan permintaan sudah mulai kelihatan. Korporasi kita year on year kalau saya nggak salah 9,2%. Ini ada CFO, jadi kalau saya salah langsung dibenerin sama CFO kita ya. Nah, jadi 9,2% itu above 8,6. Korporasi ini yang terbesar. Nah, KPR juga 9% lebih year on year. Nah, ini sesuatu yang menggembirakan. Kenapa? Karena begini, ini boleh cerita supaya kita bisa menggambarkan ya. KPR Jangan Pak. itu belum COVID per quarter itu kita bisa jualan kredit KPR itu sekitar 2,2 triliun per bulan. Tetapi alangkah sedihnya, saat COVID itu turun sampai 800 miliar. Jadi lebih dari separuh turunnya.
Nah, akhirnya kita bersama-sama teman BCA semua, mungkin banyak juga yang hadir di situ, dengerin, terima kasih atas kerjasama teman-teman BCA semua. Kita sepakat bikin virtual. Tapi mata virtual, kita bilang ini hybrid transaction, yaitu di mana melalui website nasabah bisa masuk untuk memilih developer idaman mereka. Kita ada proses filtering di daerah mana, Surabaya, di Semarang, dimanapun, di Medan, di Makassar ya, mereka bisa pilih lokasi developer, lalu mereka juga bisa memilih size rumahnya, harga jangkau. Nah, disitulah kita mulai menawarkan dan minat daripada nasabah ternyata besar. Kita lihat ternyata dengan bantuan juga tentunya Halo BCA, para CSO, kantor-kantor cabang kita, ini membantu para nasabah untuk menyelesaikan transaksi. Karena ternyata, Bapak Ibu teman-teman sekalian, hanya 30% orang nasabah yang bisa menyelesaikan end-to-end dengan website itu. Jadi kalau dibiarkan itu aja, coba selesaikan sendiri gitu ya. Kalau orang biasa di Tokped atau di Blibli di mana itu kan sendiri, dia kerjain sendiri beres. Tapi kalau KPRBC nggak bisa, 30% cuman yang bisa. And 70% disupport oleh Halo BCA, oleh cabang, oleh CSO, oleh teman-teman BCA. Ini adalah full effort kenapa kita berhasil. Dan sekarang itu menakjubkan. Kemarin waktu kita adakan expo yang hybrid, gabungan antara virtual dengan off-site langsung di ICE BSD ya, dan di Surabaya juga, itu mencapai sekitar 16 triliun di bulan sekitar Maret, April. Ini belum booking semuanya nih. Ini dalam bulan ke depan juga selesai pembukuan daripada loan itu, karena waktu nasabah oke, tentu cari notaris dan lain-lain ya, tangan itu perlu waktu, sehingga tidak bisa instan seperti kita beli di e-commerce. Kalau e-commerce instan langsung dikirim besokannya, kalau ini nggak perlu waktu ya. Tapi itu menunjukkan keberhasilan kita dari drop yang begitu jauh sampai sekarang sudah balik, mungkin average melebihi bisa 3 triliun untuk new booking ya. Jadi ini suatu keberhasilan kita, dan ternyata sekali bahwa interest rate daripada KPR itu very sensitive. Jadi untuk suku bunga betul sekali kalau murah banyak peminat, untuk KPR, KKB dan kredit card untuk konsumen ya. Tetapi kalau untuk modal kerja itu kasih aja. Banyak yang pikir, oh kredit murah, katanya kredit ayo naik dong. Nggak bisa. Kalau kredit modal kerja, kalau nggak ada yang dikerjain, kreditnya nambah gitu ya. Jadi itu perlu mobilitas, perlu sosialisasi untuk mobilisasi masyarakat kembali normal, baru kredit modal kerja, investasi itu meningkat pesat. Tapi gejala ke arah itu kita lihat dari korporasi. Kita bersyukur juga bahwa Indonesia itu dengan mulai adanya booming dari CPO, kemudian booming juga dari barang tambang, dan juga tentunya makanan dan lain-lain itu meningkat pesat, meskipun kita tahu juga harga-harga cost of goods sold dari barang-barang itu mulai menaik juga ya. Jadi ini pengusaha juga harus pandai bermanuver, bagaimana mentes market, berapa besar bisa menaikkan harga untuk mengkompensate kenaikan harga-harga. Tapi bagi BCA ini suatu hal yang bagus sekali, karena kredit investasi kelihatan, kerja mulai kelihatan, juga saya kira di KPR dan terutama KPR dan corporate, KKB juga. Cuman kendala satu KKB yaitu chip. Chip itu hilang dari pasaran. Sehingga banyak sekali mobil-mobil mewah itu semuanya pakai chip. Nah, chip itu kalau satu kurang nggak bisa jalan mobilnya. Jadi harus lengkap. Nah, ini banyak yang harus inden, menunggu chip. Nah, nasabah nggak gitu suka kalau harus inden. Kenapa? Harga tidak mengikat. Nah, mereka takut. Jadi mereka kadang-kadang cari yang second hand car. Nah, ini permasalahan yang ada sedikit mengenai KKB begitu. Sebenarnya kalau supply chip itu bagus, KKB kita itu akan melejit banget, luar biasa. Ya, jadi kira-kira seperti itu, dan kita bersyukur di Q1 ini bukan hanya kredit meningkat, tetapi loan at risk. Nah, ini kan sesuatu yang paling ditakutkan oleh perbankan juga. Pada saat awal COVID, kita menghitung-hitung, waduh, loan 30-an%. Ternyata dengan relaksasi policy dari OJK dan likuiditas yang ample,
ternyata banyak sekali yang bisa recover. Sekarang ini hanya 13,2. Saya pikir ya Ibu Vera, dari 13,8 per Maret, sekarang udah 13,2. Jadi ini menunjukkan bahwa ternyata nasabah-nasabah yang di restructure, yang harus ditolong gitu selama COVID, ini banyak yang terbantu dan mereka sudah mulai recovery. Ini sangat menggembirakan. Kenapa? Karena kalau LAR itu makin kecil, ancaman terhadap non-performing loan juga akan lebih rendah lagi. Nah, jadi ini yang paling penting. Bank boleh kredit besaran, tapi kalau ujungnya NPL-nya besar, ya akan habis juga. Gitu ya. Sebab itu kita seperti gas dan rem, harus pandai mengatur gas dan rem. Untuk itu kita harus menjaga growth kredit dan juga menjaga bagaimana quality daripada loan itu sendiri. Nah, jadi saya pikir hal itu yang dapat kita capai, tentunya di dan cost of fund yang kita bisa tekan cukup rendah. Boleh dikata bunga tabungan kita di bawah 0%, di bawah 1%, 0,% itu bunga tabungan, dan KASA, current account saving account, giro dan tabungan, itu represent 80% dari funding kita. Itu adalah kekuatan dari BCA. Dan ini juga satu catatan bagi kita bahwa itu hanya 20% di BCA. Dan deposito BCA pun yang paling rendah, 1,9%. Ya, jadi saya pikir komposisi inilah yang menyebabkan kita bisa mempertahankan kita sekitar 4,9 sampai 5%. Dan profitability kita cukup bagus. Karena apa? Karena pada saat tahun 2020, profit kita 2020, profit hanya terkoreksi minus 5%. Dan tahun ke-1 itu udah mulai meningkat. Dan sekarang pun kelihatan trennya meningkat. Ya. Sementara garis besar dari Q1 itu di mana dari segi cost juga kita bisa mengendalikan sekali. Contoh seperti tadi, kalau dulu kita mengadakan expo itu di Makassar, Medan, Semarang, Surabaya, Jakarta, beberapa kota besar, Palembang, kita bikin. Itu harus sewa tempat dan lain-lain. Kalau sekarang kita hybrid hanya di Jakarta dan Surabaya. Lainnya itu virtual. Ternyata hasilnya 16 triliun. Itu kan luar biasa ya. Jadi itu sekedar tambahan dari saya untuk kuartal ke-1. Nanti Ibu Vera silakan. CFO biasanya lebih detail. Angkanya itu lebih detail. Silakan Ibu Vera kalau mau ditambahkan. Terima kasih. Ya, silakan Bu Vera. Ya, makasih Pak Yahya. Bro and sis pasti dengar ya saat ini ya. Nanti mungkin Mas Rifan, Mas Angga juga akan singgung. Saat ini kan kita di belahan dunia banyak negara bicara mengenai inflasi tinggi ya. Kayak itu seragam deh temanya di semua, hampir kalau kita nonton pasti nonton TV atau di Bloomberg kita selalu bahas mengenai inflasi tinggi. Nah, Bro and sis, kalau inflasi lagi tinggi biasanya suku bunga juga naik untuk mengimbanginya. Nah, dalam beberapa hari terakhir kita lihat kan indeks kan banyak terkoreksi dan investor sudah mulai banyak diskusi bicara mengenai cari company yang seperti apa, yang fundamentalnya bagus. Nah, kalau kita lihat bank, untuk menilai bank yang fundamentalnya bagus itu sebenarnya nggak susah. Kita lihat orang cantik, kita tahu lah ya, yang cantik yang mana gitu. Kalau lihat bank, sebenarnya dalam waktu yang cepat, tadi Pak Yahya udah bagikan kisi-kisi penting melihat sebuah bank itu bagusnya di mana, pentingnya di mana. Nah, kalau lihat bank, fundamental yang bagus, itu salah satu pertama, fungsi bank itu kan menghimpun dana dan menyalurkan dalam bentuk kredit. Bagaimana menghimpun dana yang murah? Di bank istilahnya kasa, tadi Pak Yahya sebutkan, itu giro tabungan. Kasa yang semakin tinggi, tentunya beban bunganya lebih rendah. Nah, pada saat melemparkan kredit, bank harus bisa bersaing dengan suku bunga. Kalau mampu bersaing di mendapatkan melempar kredit dengan suku bunga yang lebih kompetitif dibanding bank lain, itu luar biasa. Nggak hanya pertumbuhan, tapi mendapatkan kualitas debitur yang bagus. Di BCA, penghimpunan dana, kita kalau mau lihat kualitas dana yang dihimpun di BCA seperti apa, Pak Yahya sudah sebutkan, dana yang dihimpun 80% dari kasa. Cost of fund-nya rendah. Industri perbankan hari ini rata-rata kasanya itu 56%, BCA di 80%. Semakin besar, semakin bagus terlihat. Itu suatu hal yang nggak semua bank bisa berkompetisi di situ. Itu fundamental yang pertama.
Yang kedua, tadi Pak Yaya juga singgung mengenai kualitas kredit. Kredit di BCA saat momentum yang paling stres lah dikatakan pada saat pandemi ya Mas Rifan ya. Loan and risk itu adalah semua kredit dan direstrukturisasi termasuk kredit macet. Kalau digabungkan di BCA di tahun 2020 pada saat pandemi peaknya kita 19,4%. Rata-rata industri itu di atas 22%. Jadi itu udah pada saat yang istilahnya paling stres. Udah stres, very stress event ya. Hari ini udah turun ke 13,2, itu bulan April. Penurunan ini hanya kurang dari 18 bulan. Ini menunjukkan kualitas daripada kredit yang ada di buku. Itu fundamental kedua. Yang ketiga tentunya kemampuan daripada bank itu kemampuan digital. Hari ini nggak ada industri yang bisa lari dari namanya digital. Nah di BCA, kalau saya bicara digital, ada dua hal sebenarnya Mas Rifan yang sangat penting buat bank. Bisnis kita bisa naik, pertama customer base mesti terus naik. Karena nggak mungkin kita mengandalkan customer base yang itu terus. Customer base kita untuk jumlah rekeningnya hampir mendekati 30 juta. 30 juta ini saya bicara yang kualitas loh Mas Rifan. Karena kalau rekening yang tidak bertransaksi di BCA setelah 6 bulan biasanya otomatis ditutup. Dan untuk yang kualitas itu adalah terus bertransaksi dan sebagainya. Menggunakan rekening bank untuk bertransaksi. Nah di BCA transaksi kita meningkat 43% setiap tahun. Selama pandemi peningkatannya malah berkali-kali lipat ya. Yang kedua, ini melalui digital semua, transaksi yang melalui mobile banking tumbuhnya 53%. Kuartal 1 ini hanya 3 bulan pertama. Kita dengar juga QRIS ya. Saat ini QRIS memang baru di Indonesia. Tahun ini aja QRIS kita naik hampir 8 kali. 8x. Untuk tahun ini. Jadi ini baru 3 bulan ya. Kemudian yang ketiga, untuk digital, kuncinya kan kita sering dengar mengenai ekosistem dan koneksi. Itu biasanya istilah bank itu API. Dalam 2 tahun tumbuh hampir 8 kali. Jadi itulah menunjukkan kemampuan digital sebuah bank. Jadi kalau mau menilai bank, mungkin 3 ini cukup ya. Melihat daripada fundamental bank itu sendiri. Mungkin dari saya cukup dulu. Oke, thank you Bu Vera atas pemaparannya ya. Jadi kita udah lihat ya tadi teman-teman kalau berapa kali naiknya ya traffic untuk QRIS sendiri, lalu dengan ekosistem digital yang ada itu berhasil membuahkan hasil ya Bu Vera ya. Iya. Oke, thank you. Selanjutnya kita ke Korifan nih. Kalau tadi kita dari Bu Vera dari internal, rasanya kurang pas kalau kita nggak ngelihat juga dari sisi eksternal nih sebagai perwakilan para investor ya Korifan ya. Boleh Korifan, kira-kira outlook-nya, tanggapannya atas kinerja BCA ini seperti apa dan prospek saham perbankan nih ke depannya secara sektoral juga seperti apa? Silakan kok. Oke, terima kasih Mas Angga. Selamat malam buat teman-teman semua. Selamat malam Bu Vera, selamat malam Mas Angga. Jadi tadi juga Pak Yahya dan Bu Vera sudah menjelaskan secara sangat sistematis, secara cukup komprehensif juga ya mengenai bagaimana sih kinerja Q1 BCA. Nah, saya di sini ingin menambahkan nih teman-teman. Ya tadi Bu Vera juga sudah menyampaikan ya bagaimana sih caranya kita melihat fundamental sebuah perbankan yang sehat. Tadi kan sudah disebutkan ya oleh Pak Yahya, oleh Bu Vera, yaitu misalkan diantaranya ada pertumbuhan kredit, ya kan, kemudian juga CASA. Nah, juga hal yang saya mau soroti di sini adalah ini teman-teman, BCA kita tahu adalah bank terbesar di Indonesia. Tapi yang mengejutkannya adalah pertumbuhan dari Bank BCA itu masih di atas rata-rata industri. Ya, contoh misalkan kalau kita bicara tadi untuk loan ya atau kredit di mana per kuartal 1 bertumbuh 8,6%. Nah, ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan industri di angka 5,8%. Demikian pula dengan DPK ya atau dana pihak ketiga yang hampir menembus 1.000 triliun. Ya, ini luar biasa gitu. Bertumbuh 17,5% year on year di atas industri sekitar 12,1%. Nah, kemudian tadi yang saya mau soroti adalah pertumbuhannya. Kemudian yang kedua, saya juga melihat bahwa pertumbuhan dari Bank BCA ini juga dikontribusikan oleh non-interest income.
Nah, di mana kalau kita bandingkan interest income dan non interest income sama-sama meningkat, tapi interest income-nya meningkat 2,5% year on year, non interest income-nya meningkat 19,5% year on year, sehingga kontribusi dari non interest income ini juga semakin meningkat ya. Kalau kita bandingkan datanya itu dari 4,9 triliun menjadi 5,9 triliun. Ya, kemudian tadi mengenai LAR juga sudah disampaikan ya, memang sempat tinggi ya waktu di tahun 2020 kemudian 2021, tapi saat ini perlahan-lahan sudah mulai diturunkan ke angka 13,8, kemudian tadi juga sudah ada update yaitu di 13,2. Ya, mudah-mudahan seiring berjalannya waktu bisa kembali ke level pra-pandemi ya, Pak Yahya dan Bu Vera. Dimana kan sebelum pra-pandemi itu ada di kisaran sekitar 3,6 sampai 3,7%. Mudah-mudahan